Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas topik yang menurut saya penting bagi kita semua, mengingat tidak semua yang kita cita-citakan, yang kita inginkan bisa kita raih di dunia ini. Karena dunia ini adalah darul ibtila, ya. Tempat untuk ujian, ya. Yang kalau kita mau semua terpenuhi itu di surga, ya. Cuma di surga. Di dunia ini yang kita inginkan sering atau terkadang tidak kita raih. Terkadang kita ingin sesuatu ternyata yang terjadi sebaliknya. Sebagaimana suatu kapal sedang berlayar ke arah utara, ternyata angin berhembus ke arah selatan. Oleh karenanya kita harus punya mental untuk menerima hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan dan impikan. Dari sini kita tahu pentingnya pembahasan tentang topik kali ini, yaitu al-khair makhtarahullah. Yang terbaik adalah apa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diajarin untuk husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di antara nama-namanya adalah Al-Alim Al-Hakim, yang Maha mengetahui, yaitu di antaranya mengetahui yang terbaik bagi hambanya, dan Al-Hakim yang Maha bijak, yang tahu mana yang pas buat hambanya. Makanya ketika Nabi Yakub alaihissalam dikabarkan bahwasanya putranya Yusuf alaihissalam hilang entah ke mana, kemudian Binyamin ditangkap karena dituduh mencuri, kemudian kakak paling tua dari anak-anaknya tidak mau pulang. Maka Nabi Yakub berkata, fasaburun jamil, sabaran yang indah. Asallahu ayyatiyani bihim jami'an. Semoga Allah datangkan mereka semua untukku, mempertemukan aku kembali dengan mereka. Innahu huwal alimul hakim. Sungguhnya Allah itu Maha Al-Alim, Maha mengetahui, dan Al-Hakim adalah Maha bijaksana. Bagaimana husnudzonnya Nabi Yakub alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengetahui segala kepiluan, kesedihan yang terjadi semua dengan takdir Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala Al-Alim dan Al-Hakim. Maka topik kita sebagaimana tadi saya singgung, al-khair makhtarahullah, atau al-khair khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat yang mengisyaratkan akan hal ini, seperti dalam surat Al-Baqarah kata Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan atas kalian untuk berperang, padahal perang itu dibenci oleh kalian. Maksudnya Allah jelaskan, manusiawi seorang tidak suka berperang. Dia tidak suka membunuh apalagi dibunuh. Ya, orang tidak suka sifat manusiawi tidak suka melukai orang lain, menumpahkan darah orang lain, apalagi dia sendiri juga terluka. Maka wajar jika kemudian ada ketidaksukaan dengan syariat perang. Tapi Allah katakan setelah itu, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi apa yang kau tidak suka ternyata baik bagimu. Dan benar, dengan adanya jihad yang Allah wajibkan kepada Nabi dan para sahabat, maka jadilah Islam menjadi negara yang luar biasa, yang menyebarkan keadilan di penjuru dunia, yang menyebarkan kebahagiaan di penjuru dunia, yang melawan kezaliman yang tersebar di alam semesta, menegakkan tauhid dengan menghilangkan kesyirikan. Semua itu di antara sebabnya adalah dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang seandainya tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya, mungkin mereka selalu dikepung, selalu jadi bulan-bulanan oleh orang-orang zalimin, musyrikin maupun kafirin di zaman tersebut. Makanya Allah mengatakan, bisa jadi apa yang kalian benci ternyata baik bagi kalian. Bisa jadi apa yang kalian suka berleha-leha ternyata buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu, Allah yang tahu, wa antum la ta'lamun, kalian tidak mengetahui. Ini ayat pertama terkait dengan hal tersebut. Bahwasanya ada syariat yang menurut kita ternyata tidak menyenangkan,
Tapi kalau dikerjakan ternyata efek positifnya sangat banyak. Seperti syariat jihad. Ya, ini kita bisa kiaskan kepada hal-hal banyak. Banyak syariat yang mungkin tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Tapi kerjakanlah dengan ridha kepada syariat Allah, maka akan banyak efek yang baik, positif yang akan kita dapatkan. Ayat kedua dalam surat An-Nisa. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang bermuamalah dengan istri, kata Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, yaitu berakhlak yang mulia, sabar dengan mereka, memberi kebaikan kepada mereka, mengasihi mereka dan seterusnya. Kemudian kata Allah, fa in karihtumuhunna, kalau kalian benci dengan mereka, yaitu mungkin tidak suka dengan mereka, kata Allah, dari sisi mungkin ada akhlak yang kurang baik, dari sisi paras yang mungkin kurang cantik, disebutkan oleh para ulama, mungkin wajah yang tidak menyenangkan, atau akhlak yang kurang, selama bukan zina. Selama bukan apa? Zina. Disebutkan oleh sebagian tafsir. Selama bukan apa? Fahisyah. Kekurangannya, akhlaknya kurang atau paras fisiknya kurang, tapi bukan zina, bersabarlah. Fa in karihtumuhunna, kalau kalian benci kepada mereka, fa asa an takrahu syai'an, bisa jadi kalian benci terhadap sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, maka Allah jadikan dari balik kebencian kalian tersebut, sesuatu yang kalian benci tersebut ternyata banyak kebaikan di balik hal tersebut. Sebagian ulama menafsirkan, di antaranya Ibnu Katsir, di antaranya Al-Baghawi, di antaranya Al-Qurtubi, maksudnya jika seorang sabar dengan istrinya yang punya kekurangan baik secara fisik maupun akhlak, maka bisa jadi Allah menganugerahkan kepada dia lewat wanita yang dia tidak sukai tersebut anak-anak yang soleh, yang kesolehannya tidak wajar. Sangat soleh maksudnya, sangat soleh. Dan dari anak yang soleh, pintu kebaikan luar biasa dunia maupun akhirat. Jangan tanya. Jangan tanya. Kalau punya anak soleh, akan datang kebaikan yang sangat banyak dunia maupun di akhirat. Di antaranya bersabar dengan istri. Bisa jadi seorang sabar, istrinya tukang ngomel-ngomel, tidak apa-apa. Tahu-tahu anaknya anak apa soleh. Bisa jadi. Ini tafsir para ulama. Ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Disebut dalam Ibnu Katsir, Ibnu Abbas mengatakan maksudnya anak soleh Allah anugerahi dari wanita yang dia tidak sukai tersebut. Taib, ayat yang lain juga tentang kisah Aisyah radhiyallahu anha ketika dituduh berzina oleh sekelompok orang. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Dalam surat An-Nur, sungguhnya sekelompok orang yang menyebarkan berita dusta bahwasanya Aisyah berzina dengan Safwan bin Mu'attal As-Sulami radhiyallahu taala anhuma, sungguhnya adalah sekelompok dari kalian, usbatun minkum, orang munafik, orang munafikin. La tahsabuhu syarran lakum, jangan kalian menyangka tuduhan tersebut buruk bagi kalian. Bal huwa khairul lakum, tapi itu ternyata baik bagi kalian. Ternyata tuduhan terhadap Aisyah berzina, isu yang hoax tersebut, ternyata di balik itu banyak kebaikan yang dirasakan oleh kaum muslimin dan dirasakan oleh Aisyah itu sendiri, sebagaimana nanti akan kita jelaskan. Taib, maka pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang contoh-contoh dalam Al-Quran bahwasanya pilihan Allah adalah yang terbaik. Ya. Tentunya contoh sangat banyak ya. Dari hadis juga sangat banyak. Terus pengalaman hidup para ulama juga sangat banyak. Pengalaman hidup kita juga sangat banyak. Tapi kita membatasi sebagian saja contoh-contoh dalam Al-Quran agar kita tahu bahwasanya takdir Allah jika dihadapi dengan kesabaran maka penghujungnya pasti indah atau itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Contoh pertama, ini saya urutkan ya, seperti contoh yang masyhur atau saya sebutkan beberapa nabi. Contohnya misalnya sederhananya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam Allah kisahkan, Allah turunkan kisahnya dalam surat Yusuf. Yang di situ bercerita tentang bagaimana penderitaan Nabi Yusuf dari satu penderitaan kepada penderitaan berikutnya. Dari satu ujian menuju ke ujian yang lainnya. Ujian pertama, dia dihasati oleh kakak-kakaknya. Tentu tidak menyenangkan jika hidup dalam suatu keluarga, kakaknya 10 orang hasad sama dia. Mereka ber-12 bersaudara. 10 orang kakak-kakak Yusuf hasad sama Yusuf. Sehingga sifatnya tidak mengenakan kepada Yusuf. Sampai akhirnya 10 orang ini berniat jahat kepada Yusuf. Akhirnya Yusuf
dibawa pergi untuk bermain-main, namun ternyata dibuka bajunya, lantas dimasukkan dalam sumur. Akhirnya Yusuf yang begitu disayangi oleh ayahnya, Nabi Yakub alaihissalam, akhirnya dia harus terpisah dari ayahnya dalam waktu yang lama. Ada yang mengatakan puluhan tahun, ada yang mengatakan sampai 40 tahun, ada yang 80 tahun, ada yang mengatakan belasan tahun. Wallahu alam. Tapi intinya Yusuf akhirnya terpisah dari ayahnya. Kakak-kakaknya tega membuang dia dalam sumur dengan dibuka bajunya, karena bajunya harus dilumuri dengan darah, ya, seakan-akan Yusuf dimakan oleh serigala. Maka Yusuf dimasukkan dalam sumur. Setelah itu, setelah dimasukkan dalam sumur, ada yang ambil air di sumur, tahu-tahu dapat Yusuf. Kata kakak-kakaknya, ini adalah budak kami, kalau mau beli silakan. Fasyarahu bi thamanin bakhsin darahima ma'dudah. Akhirnya Yusuf dijual. Yang jual siapa? Kakak-kakaknya. Uangnya diambil. Hasil jual beli adik mereka sendiri. Maka dia dijual sebagai seorang budak. Namanya budak milik orang lain. Disuruh tanpa digaji, itulah budak. Maka Yusuf diperbudak. Subhanallah. Ujian berikutnya. Setelah itu punya cerita. Akhirnya sebagaimana Allah sebutkan, Yusuf alaihissalam akhirnya dirayu oleh seorang Imra'atul Aziz yang konon namanya Zulaikha. Akhirnya dia menolak. Akhirnya lama-lama dia dituduh melakukan keburukan, akhirnya dia dipenjara. Ujian berikutnya dia dipenjara. Dipenjara bertahun-tahun. Ternyata sampai akhirnya Allah berkehendak lain. Ternyata akhirnya raja bermimpi dan tidak ada yang bisa mentakwilkan mimpinya kecuali Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Kisahnya menakjubkan, ya. Jadi subhanallah, ketika Yusuf dalam penjara karena dia berbuat baik, datanglah dua orang minta ditafsirkan mimpinya oleh Nabi Yusuf. Inna naraka minal muhsinin. Wahai Yusuf, kami memandang engkau termasuk orang-orang yang baik. Maka berikanlah kabar kepada kami, nabi'na bi ta'wilih. Berilah kabar kepada kami tentang tafsir mimpi kami. Akhirnya Yusuf tafsirkan, adapun amma ahadukuma fayaski rabbahu khamra wa ammal akhar fayuslab fata'kulu at-tayru min ra'sih qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan. Yang satu akan dibebaskan dari penjara, kemudian akan menjadi pelayan khusus raja yang akan menuangkan khamar kepada sang raja. Adapun yang satunya akan dihukum mati, kemudian disalib, kemudian burung-burung akan hinggap di kepalanya dan matok-matok kepalanya. Dan ternyata terjadi. Kemudian Yusuf berwasiat kepada orang yang akan menjadi pelayan raja. Wa qala alladhi dhanna annahu najim minhum adhkurni 'inda rabbik. Kata Yusuf, dia ikhtiar, berusaha. Wahai fulan, kau akan menjadi pelayan raja. Jangan lupa kalau kau sudah jadi pelayan raja, sebut-sebut aku di sisi rajamu tentang diriku. Maksudnya supaya dia dibebaskan dari penjara. Ya. Karena Yusuf telah menafsirkan mimpinya. Dia bilang, tolong udhkurni inda rabbik. Kalau kau sedang di sisi rajamu, sedang nuangkan, jadi sedang melayani, sebut-sebut cerita tentang aku. Maksudnya apa? Semoga saya dibebaskan. Subhanallah, ini disebutkan Yusuf sudah dipenjara 7 tahun. Kemudian dia menafsirkan mimpi tersebut. Maka kemudian ternyata Allah mentakdirkan orang ini lupa. Fa ansahu syaitanu dzikra rabbih. Syaitan buat orang ini lupa, dia sudah jadi pelayan, dia lupa cerita tentang Yusuf. Syaitan bikin dia lupa dengan takdir Allah tentunya. Akibatnya apa dia lupa cerita? Falabitha fis sijni bid'a sinin. Akhirnya Yusuf penjaranya bertambah lagi. Ada yang bilang 7 tahun lagi di penjara. Harusnya 7 tahun. Seandainya orang ini cerita kepada raja tentang Yusuf, mungkin Yusuf nanti raja baik suruh dia keluar. Tapi karena dia lupa, akhirnya penjaranya jadi berapa? Tambah 7 tahun lagi. Jadi berapa tahun? 14 tahun. Setelah 7 tahun kemudian, ternyata di balik lupanya orang tersebut, raja akhirnya bermimpi. Inilah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Raja bermimpi, inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'an ijaf. Wa sab'i sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Raja bermimpi ada 7 ekor sapi kurus makan 7 sapi gemuk, dan ada 7 bulir gandum yang hijau dan ada yang kering. Ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum liru'ya ta'burun. Wahai pembesar-pembesarku, ini mimpiku. Kalau ada yang bisa tafsirkan, tolong tafsirkan, karena mereka di zaman ini terkenal dengan tafsir mimpi. Mereka rupanya tidak bisa tafsir. Kemudian mereka beralasan, qalu adghatsu ahlam. Ini adalah carut-marut ya raja. Mimpi Anda tidak punya alur untuk kami tafsirkan. Wa ma nahnu bi ta'wil ahlami bi alimin. Kami tidak bisa menafsirkan mimpi yang ternyata tidak ada alurnya. Ketika itu baru
pelayan baru ingat, ya Allah, ada Yusuf ahli tafsir. Ingatnya belakangan 7 tahun kemudian. Baru dia bilang, waddakara ba'da ummatin. Dia ingat setelah sekian tahun, ana unabbiukum bita'wilihi. Saya yang akan kabarkan tentang tafsir mimpi ini. Fa'arsilun, biarkan saya pergi ke Yusuf. Baru dia datang kepada Yusuf, dia berkata, Yusufu ayyuhas siddiqu aftina. Wahai Yusuf, tolong kabarkan kepada kami tentang takwil raja. Mimpinya begini, takwil mimpi raja, begini. Yusuf akhirnya tafsirkan. Subhanallah, akhirnya raja angkat Yusuf sebagai bangsawan, jadi menteri keuangan. Kenapa raja tahu? Ternyata orang-orang terdekatnya tidak bisa menafsirkan mimpi ini. Raja tahu Yusuf spesial karena hanya dia yang bisa menampilkan apa? Mimpi. Saya tanya sama antum, seandainya Yusuf tidak dibuang oleh kakak-kakaknya, dia tidak bakalan jadi bangsawan, ya atau tidak? Tidak jadi bangsawan. Seandainya dia tidak dipenjara, dia tidak bakalan ketemu dengan pelayan raja tadi yang bakalan apa? Ya, orang yang diberikan jadi pelayan raja. Dia harus penjara dulu. Seandainya pelayan raja tidak lupa, kemudian dia cerita, Yusuf dibebaskan pulang lagi ke kampungnya, ke Palestina. Tapi dia dibikin lupa dulu. Bikin lupa sampai raja mimpi. Kemudian raja ketika menafsirkan mimpinya, ini pelayan masih lupa. Sampai akhirnya seluruh anak buah raja tidak bisa menafsirkan, baru dia ingat, oh iya ada yang bisa. Ini semua sudah Allah setting. Agar raja tahu bahwasanya hanya Yusuf yang bisa menafsirkan apa? Mimpi. Maksud saya, subhanallah, Yusuf alaihissalam setiap kondisi yang dia alami, dia tetap husnuzan kepada Allah, tetap berbuat ihsan. Makanya ketika dia bertemu dengan kakak-kakaknya, setelah dia buka kartunya, saya adalah seorang bangsawan, saya adalah Yusuf, dia berkata, innahu may yattaqi wa yasbir, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Siapa yang bertakwa dan bersabar, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat ihsan. Sehingga Yusuf dalam setiap kondisinya, ketika dimusuhi oleh kakak-kakaknya, ketika dibuang di sumur, ketika kerja jadi budak, ketika di penjara, dia tetap berbuat ihsan, tetap bertakwa, dan ternyata penghujungnya sangat indah. Ternyata ujian 1 plus ujian 2 plus ujian 3 plus ujian 4 dan seterusnya sama dengan kebahagiaan, sama dengan kebangsawanan yang diraih oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Ini contoh Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang bagaimana wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kau benci sesuatu ternyata lebih baik bagimu. Ya. Contoh berikutnya, seperti kisah yang dialami oleh Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam ketika dia berdakwah, dia masih muda. Makanya disebutkan dalam surat Al-Anbiya, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Ketika Ibrahim hancurkan patung-patung, heboh. Mereka berkata, man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh zalimin. Siapa sih yang berani hancurin patung-patung kita? Sungguhnya dia adalah orang yang zalim. Akhirnya mereka ngomong, sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Ada anak muda yang sering mencela sesembahan-sembahan kita, berhala-berhala kita. Ibrahim sering cela, apa itu berhala? Ala ta'kulun wahai berhala, bisa enggak makan sajian-sajian? Kada sajian-sajian taruh depan berhala, Ibrahim tanya, ayo makan. Ya, berhala enggak bisa makan. Yang makan burung-burung. Maka mereka berkata, ada anak muda yang sering mencela berhala-berhala kami. Namanya siapa? Ibrahim. Intinya Ibrahim masih muda. Akhirnya Ibrahim mau dibakar, enggak bisa terbakar. Akhirnya dia diusir dan dia pergi dari kampungnya. Pergilah dia keluar dari kampungnya, dia berkata qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Aku pergi menuju Rabbku dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Rabbi habli minas salihin. Ini saya ingin sampaikan. Ibrahim berkata, ya Rabbku, anugerahkan kepadaku anak yang soleh. Taib. Ibrahim ketika berdoa agar punya anak soleh, dia masih remaja, masih pemuda. Pemuda umurnya berapa sih? Kalau 40 tahun ke atas? Bukan pemuda, penua. 40 pemuda itu maksudnya ya 20-an ya. 20-an pemuda. Dia minta ingin punya anak. Taib, kapan Allah kabulkan? Allah kabulkan, ceritanya panjang. Ternyata dia menikah dengan Sarah, wanita paling cantik jelita. Bertahun-tahun tidak punya anak.
Ternyata Allah punya rencana agar Ibrahim punya anak namanya Ismail dari wanita lain, bukan dari Sarah. Sarah juga akan punya anak yang hebat namanya Ishak, bapaknya para nabi. Tapi Allah punya rencana agar Ibrahim punya anak dari wanita lain yang harus akan tinggal di negeri Jazirah Arab namanya Ismail, yang akan punya keturunan namanya Muhammad. Caranya bagaimana? Allah bikin Ibrahim tidak punya anak. Akhirnya Ibrahim tinggal sama Sarah bertahun-tahun tidak punya anak, sampai puluhan tahun tidak punya anak. Akhirnya Ibrahim sama Sarah melewati Mesir, ternyata Sarah ditangkap oleh Raja Mesir, kemudian ingin digauli, ternyata tidak bisa, dicoba untuk dizinai 3 kali, tidak bisa. Akhirnya sang raja tidak mampu lagi, maka dia pun menghadiahkan kepada Sarah Hajar. Fa akhdamaha Hajar. Maka kata Nabi SAW, Ibrahim pun diberi hadiah, Sarah diberi hadiah seorang wanita namanya siapa? Hajar. Akhirnya Hajar tinggal bersama Ibrahim, Sarah dan Hajar. Tinggal lama, Sarah kasihan Ibrahim tidak punya anak, kata Sarah, coba nikahlah sama Hajar. Akhirnya Ibrahim nikah sama Hajar, akhirnya punya anak namanya siapa? Ismail. Yang ingin saya ajak berfikir, ini mohon maaf ibu-ibu ya. Seandainya Ibrahim berdoa, ya Allah anugerahkan aku anak soleh, terus punya anak soleh dari Sarah, kira-kira Ibrahim akan nikah lagi enggak? Enggak bakalan diizinkan oleh siapa? Sarah. Perhatian bapak-bapak ini. Tapi Sarah akhirnya mengizinkan Ibrahim nikah sama Hajar karena udahlah, enggak apa-apa, dia rela kebahagiaannya dibagi kepada wanita yang statusnya pembantunya. Subhanallah, bagaimana Sarah pengorbanan. Enggak apa-apa, yang penting suami saya punya anak. Akhirnya punya anak namanya Ismail. Seandainya Ibrahim langsung punya anak Ishak, kira-kira Sarah suruh nikah sama pembantunya enggak? Kalau jadi ibu kira-kira izinkan enggak? Enggak bakalan ya. Enggak bakalan 1000 kali, enggak bakalan. Itu maksud saya. Ibrahim minta punya anak enggak dikasih-kasih. Ternyata ada cerita di balik itu. Agar dia punya anak dari wanita yang lain dulu. Yang kemudian lahirlah siapa? Ismail. Ismail ini akan dibawa. Kemudian Sarah pun cemburu kepada Hajar. Bahkan Sarah ingin melukai Hajar di 3 tempat. Akhirnya Ibrahim bawa Hajar ke Mekah. Subhanallah. Akhirnya Ismail nanti punya anak Quraisy. Quraisy punya anak. Keturunannya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Ibrahim langsung punya anak dari Sarah, tidak ada namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Sarah tidak cemburu kepada Hajar, tidak ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah. Ternyata di balik tertunda punya anak ada hikmah. Ternyata di balik kecemburuan Sarah kepada Hajar ada hikmahnya. Paham atau tidak? Ya sudah paham aja. Jadi subhanallah. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, bisa jadi kalian benci sesuatu ternyata ada kebaikan di balik apa yang kalian benci tersebut. Ini contoh Ibrahim alaihissalam. Contoh yang lain adalah bagaimana kita sebutkan tentang ibunya Musa, sederhana. Ibunya Musa ketika sedang mengandung dan akan melahirkan Musa, maka Fir'aun mengirim anak buahnya untuk mendengar kalau ada orang yang mau melahirkan. Ada yang melahirkan dilihat. Karena dulu enggak ada USG. Jadi ditongkrongi. Lahir laki-laki langsung dibunuh. Laki-laki dibunuh. Subhanallah. Akhirnya lahirlah Musa. Tentu dia mungkin menangis. Maka Allah kasih ilham kepada ibunya. Apakah secara langsung atau melalui malaikat. An ardha'ih. Susuin anakmu. Setelah susuin, ya, Allah suruh taruh di tabut, ya. Taruh di tabut, walqihi fil yammi, kemudian lemparkanlah di sungai Nil. Ini berat bagi seorang wanita. Setelah dia menyusui anaknya, tentu dengan anak yang dinanti-nanti, hamil selama 9 bulan, anak tersebut kemudian menyusui darinya. Setelah itu dia lepaskan anak tersebut di sebuah keranjang, kemudian dilepaskan di sungai Nil. Ini berat. Tentu tidak dia sukai. Tetapi ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia lepaskanlah si kecil Musa dalam keranjang, kemudian dia ikuti, dia suruh kakaknya lihat. Kakaknya Musa akhirnya ternyata keranjang tersebut melewati kerajaan Fir'aun.
Ternyata dilihat oleh keluarga Fir'aun, istrinya. Akhirnya diambillah keranjang tersebut dan ibunya lihat. Faltaqatahu alu Fir'auna liyakuna lahum aduwwan wa hazana. Diambillah si Musa, diambil oleh Asiyah bintu Muzahim, istrinya Fir'aun. Subhanallah, ketika itu ibunya sangat ketakutan. In kadat latubdi bihi, hampir-hampir dia teriak, "Wah, itu anakku!" Hampir dia terang-terangan. Laula an rabatana ala qalbiha, kalau bukan kami kokohkan hatinya. Seandainya Allah tidak kokohkan hatinya, mungkin dia teriak. Karena dia itu taruh anaknya supaya selamat dari Fir'aun. Ini ternyata keranjang malah ke kerajaan Fir'aun. Coba apa persangkaan dia? Wah, mampus nih mungkin ya kalau kita jadi posisi dia. Tapi Allah suruh sabar. Karena dalam ketaatan kepada Allah pasti ada happy ending, pasti. Pasti ada kebahagiaan. Kebahagiaan adalah taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Ini perintah Allah, taruh, lepasin aja. In kadat latubdi bihi, hampir-hampir dia teriak, itu putraku. Laula an rabatna ala qalbiha. Kalau bukan kami ikat hatinya, akhirnya dia pun sabar. Ternyata subhanallah itu kebaikan. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kau benci sesuatu, ternyata baik bagimu. Ternyata diambil, ternyata anak istrinya Fir'aun yaitu Asiyah, ternyata tidak punya anak, maka dia rindu ingin punya anak. Dibuka oleh Fir'aun, nah, bayi Bani Israel. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Tapi kata Allah, wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Kami lemparkan kecintaan kepada engkau. Setiap orang lihat pasti terpukau sama engkau, wahai Musa. Fir'aun yang tadinya jengkel, senang juga lihat bayi ini. Lucu. Kemudian dia ingin bunuh. Tapi ini Bani Israel, kita harus bunuh. Kata istrinya, la taqtuluhu. Jangan kau bunuh dia. Jangan kau bunuh dia. Ya. Asa ayyam fa'ana aw nattakhidahu walada. Bisa jadi bermanfaat atau kita jadikan dia anak angkat. Subhanallah, Fir'aun yang biasanya bengis, jahat, kejam, hari itu patuh sama istrinya. Enggak katanya, enggak. Enggak jadi dibunuh. Subhanallah. Allah sudah atur semuanya. Akhirnya Musa diambil oleh Fir'aun sama istrinya. Kemudian tiba-tiba mereka sangat sayang kepada si anak ini. Ternyata anak ini kelaparan, mereka carikan wanita yang menyusui, wa haramna alaihil maradhi. Maka semua wanita yang menyusui, Musa tidak mau. Coba satu, enggak cocok. Rasa vanila, rasa coklat, semua enggak ada yang enak. Ini enggak ada yang suka. Musa enggak mau semuanya. Kenapa? Dia sudah pernah rasa susu ibunya sebelumnya. Makanya Allah mengatakan, an ardai, sebelum taruh di keranjang, susuin dulu. Ketika dicoba sama, dan mereka sudah terlanjur sayang. Allah mengatakan, wa alqaitu alaika mahabbatan minni. Aku menjadikan orang lihat kamu pasti suka. Semua orang lihat Musa pasti suka. Lihat muka gagah, menyenangkan, punya wibawa, menyenangkan. Orang semua suka lihat Nabi Musa alaihissalam. Sampai sekarang semua orang suka dengan Nabi Musa. Agama manapun suka dengan siapa? Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya bingung, datang kakak Nabi Musa bersandiwara. Hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum. Wahum lahu nasihun. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sebuah keluarga yang bisa menyusuinya dan insya Allah akan menyusui dengan sebaik-baiknya. Ternyata ibunya, subhanallah. Faraja'naka ila ummika kay taqarra ainuha. Kami kembalikan engkau kepada ibumu agar ibumu menjadi bahagia. Ada yang mengatakan Musa dilepas pagi hari, sore sudah kembali lagi. Subhanallah. Seandainya ibunya tidak menjalankan perintah Allah, dia tahan anaknya, mungkin Musa teriak-teriak, akhirnya dibunuh juga. Tapi Allah punya cara lain. Akhirnya Musa tinggal di Fir'aun, di istana Fir'aun. Kemudian tukang susunya adalah ibunya sendiri. Ibunya digaji oleh Fir'aun, padahal ibunya sendiri. Fir'aun tidak tahu. Liyakuna lahum aduwan wa hazana. Ternyata anak ini akan menjadi musuh mereka. Fir'aun lupa, ternyata dia sedang memelihara singa yang akan menerkamnya. Musa alaihissalam akhirnya hidup di kota tersebut dengan kuat, energik dan lain sehat. Akhirnya nyaman sampai dia dewasa. Sebenarnya ini kisah pertama, bahwasanya bisa jadi yang dibenci oleh ibunya Nabi Musa ternyata baik bagi ibunya siapa? Nabi Musa, dan baik bagi Musa itu sendiri. Tapi kasus berikutnya, Nabi Musa tidak sengaja bunuh orang. Ada Israeli dari kaum Bani Israel berkelahi dengan Kipti dari
suku Firaun berkelahi, akhirnya dia minta tolong kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun tolong, fawakazahu Musa faqada alaihi. Nabi Musa pukul dengan pukulan yang tidak buat mati menurut perkiraan Musa, namun terlalu kuat. Ternyata langsung mati. Nabi Musa memang terlalu kuat. Mukul orang langsung apa? Mati. Mukul batu ada bekas tangan di batu. Kalau Nabi Musa pukul batu, duk, 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 ada bekas apa? Tangannya di batu. Coba kalau antum yang pukul, duk, duk, bekas batu di tangan. Musa kuat sekali. Dia tidak, makanya disebut ini dosa kecil, dia tidak bermaksud membunuh, tapi ternyata apa? Mati. Akhirnya dia dikejar-kejar, intinya dia dikejar, dicari oleh Fir'aun. Fir'aun jengkel karena ada anak buahnya yang dibunuh, akhirnya dia mau ditangkap dan ingin dibunuh. Kata Allah, fakharaja minha khaifan yataraqqab. Maka Musa pun keluar dari Mesir, dari Memphis dengan kondisi ketakutan. Yataraqqab itu menanti-nanti kapan-kapan tiba-tiba dia bisa ditangkap. Karena anak buah Fir'aun di mana-mana, maka dia lari dengan ketakutan, bahkan dia tidak sempat bersiap-siap. Subhanallah, dari tinggal di istana dengan makan yang begitu lezat, dengan tubuh yang kuat, dengan kenyamanan, bagaimana tidak anak angkatnya Fir'aun. Bahkan sebagian tafsir mengatakan Musa bin Fir'aun, saking orang kenal dia. Saking orang tahu ini anak angkatnya Fir'aun. Bagaimana tinggal di kerajaan, bapaknya adalah sang raja. Karena kasus, akhirnya dia harus pergi meninggalkan Mesir tanpa bekal sama sekali. Maka dia berjalan ratusan kilo, subhanallah. Melewati gurun pasir, melewati ini. Sampai dia kelaparan. Sampai dia makan dedaunan yang hijau-hijau. Sampai terlihat warna hijau di tubuhnya. Saking banyak daun dia makan Nabi Musa alaihissalam. Sampai dia tiba di negeri Madian. Madian itu ada dua pendapat. Tadi mengatakan Madian adalah di Yordan. Ada yang mengatakan Madian di Tabuk. Intinya ratusan kilo. Dari Mesir menuju Madian itu melewati benua. Dari benua Afrika menuju benua Asia. Jauh. Naik motor aja jauh, apalagi jalan kaki. Apalagi enggak bawa modal. Tiba-tiba miskin mendadak. Tadinya di rumah mungkin dilayani di istana. Tiba-tiba harus jalan setengah mati. Tapi Allah punya rencana. Allah punya rencana. Ternyata Allah mau kasih Nabi Musa istri soleha banget. Lokasinya di mana? Di Madian. Maka kemudian Nabi Musa ke sana, walamma warada ma'a Madyana wajada alaihi ummatan minan nasi yaskun. Sampai di Madian, dia lihat ada orang-orang kumpul di sumur. Fawajada min dunihim imra'ataini tadudan, ya. Tazudan. Di antara orang-orang tersebut ternyata ada dua orang wanita yang sedang menghalang-halangi kambing mereka jangan sampai ikut ambil air. Musa heran. Ini orang-orang kenapa ini? Ada perempuan mau ambil air kok tidak ambil air, padahal harusnya kalau penduduk itu penduduk soleh, harusnya ladies first, itu tidak? Kenapa justru harusnya perempuan duluan, tapi malah diakhirkan? Akhirnya Musa datang kepada kedua wanita tersebut. Musa bertanya, ma khatbukuma? Kenapa kalian tidak ambil air? Qalata la nasqi hatta yusdira ri'a. Kami tidak mau ambil air sampai orang-orang semua pergi dulu, tidak mau ikhtilat. Tidak mau campur laki-laki dengan perempuan, wanita soleha. Tidak mau tembus di antara barisan laki-laki. Minggir. Nunggu. Wa abuna syekhun kabir. Sebenarnya ayah kami yang tugas ngambil air, tapi ayah kami sudah tua, makanya kami mewakili. Dia pun tidak jalan bersih, jalan bersama saudarinya. Subhanallah. Fasaqalahuma. Kemudian Nabi Musa mengambilkan air. Kemudian thumma tawalla ila dhil. Kemudian dia pun berbaring di bawah sebuah pohon bersandar. Kelaparan, dia mengatakan, Rabbi, inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Rabbku, aku butuh kebaikanmu. Sebagian ahli tafsir mengatakan, ya Allah, aku minta roti. Ini sudah ratusan kilo makan daun, ya Allah. Aku minta apa? Roti. Allah kabulkan. Maka akhirnya, faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya. Maka tiba-tiba dia lagi istirahat, datang seorang wanita jalan malu-malu. Subhanallah. Wanita soleh yang akan jadi apa? Istrinya. Datang malu-malu menunjukkan wanita tersebut pemalu. Musa lihat dari jauh. Wanita tersebut tersipu-sipu nutup wajahnya. Musa langsung tundukkan pandangan. Sebenarnya pada tafsir Ibnu Abbas meriwayatkan. Musa lihat dari jauh, kemudian ternyata wanita tersebut ditundukkan pandangan. Kemudian wanita tersebut berkata, Inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Ayah kami mengundang engkau ke rumah untuk beri upah atas bantuan engkau mengambilkan air buat kami. Maka Nabi Musa pun berjalan menuju rumah bapak dari wanita tersebut. Allah mengatakan,
tamshi ala istihya. Dia jalan dengan malu-malu. Ini wanita subhanallah tidak mau campur dengan laki-laki, sangat pemalu. Dia nutup wajahnya ngobrol ketika dengan Nabi Musa. Wahai Musa, ayah panggil, subhanallah. Nabi Musa kemudian berjalan di depan. Nabi Musa tidak, oh iya ya, ayah, iya. Ngobrol, gimana kabar? Ukhti umurnya berapa? Status, enggak ada. Maka Nabi Musa jalan di depan, itu perempuan di belakang. Kalau belok kanan, perempuan itu lempar kerikil ke kanan agar Nabi Musa belok kanan. Kalau belok kiri, perempuan itu lempar kerikil. Dia tidak ngobrol di tengah jalan. Nabi Musa tidak mau perempuan jalan depan dia. Dia akan melihat lekuk tubuh wanita tersebut. Dia tidak mau. Dia tundukkan pandangan. Dia tidak mau. Maka dia jaga kehormatan wanita tersebut. Kata Musa, saya di belakang, saya di depan, kau di belakang. Musa depan, belok kanan, belok kiri, tinggal lempar kerikil. Bukan bergandengan kemudian ngobrol. Ya. Sampai sana kemudian ngobrol. Maka wanita berkata, ya abati istajirhu, wahai ayahanda, pekerjakanlah Musa. Inna khairu man istajartal qawiyul amin. Sungguhnya orang yang paling berhak jadi pekerja, yang paling baik adalah yang kuat dan terpercaya. Dari mana wanita tahu Musa kuat? Tahu karena Nabi Musa buka itu tutup sumur besar yang bisa angkat 8 orang, Musa angkat sendiri. Neng. Orang lain 8 orang, dia sendiri. Yang kedua dari mana amanah? Tahu Nabi Musa amanah sama perempuan. Tidak ngobrol ngalor ngidur sama 2 perempuan tadi. Ketika jalan berdua juga dia amanah. Dia tidak melihat wanita tersebut dari jauh, dia segera tundukkan pandangan. Ini wanita lelaki seperti ini amanah. Sama wanita amanah. Maka paling berhak untuk kau pekerjakan. Ternyata calon bapak mertuanya pun menawarkan, maukah aku nikahkan engkau dengan salah satu dari 2 putriku, ya tadi, putri yang tadi. Akhirnya menikahlah Nabi Musa dengan wanita yang sangat soleha, subhanallah. Siapa yang bisa tahu ini wanita ratusan kilo dari Mesir, tapi dia jaga dirinya, dia soleha. Ternyata Allah takdirkan akan datang suaminya dari tempat jauh. Seorang Nabi Musa alaihissalam. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kau benci sesuatu, ternyata lebih baik bagimu. Musa diusir, dikejar-kejar, harus kabur, ketakutan. Ternyata Allah inginkan dia menikah dengan seorang wanita soleha di tempat yang jauh. Di tempat yang jauh, dan kemudian Allah suruh dia jadi penggembala kambing sampai 10 tahun. Ternyata dia disiapkan menjadi seorang Rasul setelah itu. Taib. Di antara kisah juga yang menunjukkan bahwasanya bisa jadi yang kau benci ternyata lebih baik bagimu. Seperti Allah sebutkan tentang kisah Nabi Muhammad SAW, ya. Bagaimana Nabi Muhammad ingin dibunuh dan diusir dari kota Mekah. Kata Allah, wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Ketika Abu Jahal CS dan teman-temannya bermusyawarah, bikin makar untuk membunuhmu, mengusir untuk membelenggumu, atau membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka ingin. Akhirnya Allah wahyukan kepada Nabi untuk meninggalkan kota Mekah. Dan Nabi SAW meninggalkan kota Mekah dengan penuh kesedihan, bukan dengan kegembiraan. Makanya ketika awal Nabi diturunkan wahyu, kemudian Nabi dibawa oleh Khadijah menuju ke Waraqah bin Naufal, maka Waraqah berkata, ya laitani jad'an idh akhrajaka qaumuka la ansurannaka nasran muazzara. Amboi seandainya, aduhai seandainya aku masih muda ketika kau diusir oleh kaummu, sungguh aku akan menolongmu dengan pertolongan yang kuat. Rasulullah berkata, amukhrijiyahum, apakah kaumku akan mengusirku? Apa kata Waraqah? Tidak seorang nabi pun yang datang membawa seperti yang kau bawa illa udi, kecuali dia akan dimusuhi. Ini hal yang berat bagi Nabi. Dia harus meninggalkan kampung halamannya. Maka ketika dia meninggalkan kampung halamannya, maka dia menghadap Mekah, dia berkata dengan penuh kesedihan, dia berkata, innaki la ahabbu la khairu ardillah, wahai Mekah, engkau adalah
negeri yang terbaik. Semua kenangan di situ. Dia lahir di situ, dirawat oleh ibunya di situ. Dia menikah dengan Khadijah di situ, punya anak-anak di situ, dia gembalakan kambing di situ. Semua keindahan, semua kabilahnya di situ. Nabi Muhammad SAW. Maka dia berkata, innaki la khairu ardillah. Engkau adalah kota yang terbaik. Wa ahabbu ardillahi ilallah. Dan engkau adalah kota yang paling dicintai oleh Allah. Laula anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu minki. Kalau bukan kaummu mengusirku wahai Mekah, aku tidak akan pergi darimu. Subhanallah. Nabi pergi dengan penuh kesedihan meninggalkan kota Mekah. Sampai di kota Madinah, Rasulullah berdoa, ini tempat baru. Kata Rasulullah, Allahumma habib ilainal madinata ka hubbina Makkah au asyad. Ya Allah, jadikanlah kami cinta kepada kota Madinah sebagaimana kecintaan kami kepada kota Mekah atau lebih daripada itu. Sampai akhirnya Allah kabulkan. Rasulullah lebih cinta kepada kota Madinah. Tapi maksud saya Rasulullah pergi meninggalkan semua nostalgia, semua keindahan, semua harta dia tinggalkan. Tetapi wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kau benci sesuatu ternyata lebih baik. Ternyata Rasulullah dengan berhijrah, maka dia ingin kota Madinah. Akhirnya dia menaklukkan kota Mekah dan akhirnya melakukan kota-kota banyak di Jazirah Arab, bahkan sampai ekspansi menuju Persia dan Romawi dan seterusnya. Dengan meninggalkan kota yang sangat dia cintai. Di antara cerita yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah tentang perang Badar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idz ya'idukumullah wa idz ya'idukumullahu ihdat ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dzati syaukati takunu lakum." Ketika Allah menjanjikan kepada kalian akan mengalahkan salah satu dari dua pasukan. Ketika itu Rasulullah SAW di Madinah mendengar Abu Sufyan datang melewati dari Syam pergi menuju ke kota Mekah melewati Madinah. Karena Syam, Madinah, Mekah. Ternyata dia bawa harta yang banyak. Bahkan dia disebutkan membawa 200 kilogram emas. 50.000 dirham kalau tidak salah. Ya. Bawa emas banyak. Terus bawa onta banyak. Bawa dagangan-dagangan orang Quraisy. Jadi mereka nitip semua kepada Abu Sufyan untuk dijualkan. Jadi dia pulang bawa harta yang banyak. Dan yang mengawali Abu Sufyan cuma sekitar 40 orang, sedikit. Maka Nabi SAW bawa, ayo kita berangkat, kita ambil harta tersebut. Ya, karena mereka selama waktu di Mekah, mereka ngambil harta kita, mereka bunuh kita ambil, tidak ada masalah. Ini musim perang. Musim perang jangankan harta, orang pun boleh dibunuh. Maka sahabat semangat berangkat, bahkan ada yang minta izin. Ya Rasulullah, saya pulang ambil onta. Kata Rasulullah, enggak usah. Ini cuma sedikit. Yang enggak punya onta enggak usah. Yang ada, yang siap aja langsung jalan. Karena yang siap aja langsung jalan, maka yang berangkat cuma 315 atau 319 orang. Ketika mereka menuju ke Badar, ternyata Abu Sufyan dengar Rasulullah SAW dan pasukannya berjalan menujunya. Maka akhirnya Abu Sufyan kirim surat kepada Abu Jahal. Akhirnya Abu Jahal dengan sombongnya, bataran, sombong dan angkuh, wari'a'an nas, dan ingin riak kepada seluruh kabilah-kabilah Arab. Maka dia bawa pasukan banyak, dia bawa pasukan 1.300 kalau tidak salah, banyak. Kemudian dia bilang, kita akan menang, kita tunjukkan kepada kabilah Arab siapa kita. Kita akan habisi Muhammad dan teman-temannya. Kemudian kita pesta 3 hari 3 malam di sana. Di tengah jalan terjadi kasus 300 mundur tinggal 1.000. Datanglah 1.000 tersebut, Abu Sufyan lolos. Di sini para sahabat tahu ternyata berubah. Yang dilawan bukan 40 orang, sekarang berubah jadi berapa? 1.000. Ya. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Kata Allah, ketika Allah keluarkan engkau menuju ke pasukan Abu Jahal 1.000 orang. Wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Sebagian orang tidak suka. Waduh, gimana ya Rasulullah? Yujadilunaka fil haqq. Bahkan mereka diskusi, ya Rasulullah, katanya kita mau lawan 40 orang pasukan Abu Sufyan. Sekarang kok jadi 1.000? Mereka tidak ingin. Kata Allah, wa tawadduna anna ghayra dzati syaukati takunu lakum. Kalian ingin yang dilawan 40 orang. Kenapa? Musuh cuma 40 orang, hartanya banyak. Enak kan? 40 bunuh semua, dapat 200 kg emas. Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Lawan 1.000, ada Abu Jahal. Pasukan lengkap, full power, repot. Gimana? Tentu kalau disuruh pilih yang sedikit. Tapi kata Allah, Allah ingin yang terbaik. Akhirnya mereka
bertemu dengan Abu Jahal, perang, akhirnya kaum Quraisy kalah sehingga tersebut dengan Yaumul Furqan. Maka ketika itu ternyata dampaknya luar biasa. Secara harta, akhirnya kaum muslimin juga dapat harta. Karena ada sekitar 70 orang ditawan dan siapa yang mengambil harus tebus dengan harta. Sehingga harta juga dapat. Kemudian sum'ah, karismatik kaum muslimin naik. Ya. Orang Quraisy semakin menunduk. Dan semua yang ikut perang Badar dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ini hari yang terindah, perang Badar yang merupakan cikal bakal dari kejayaan kaum muslimin berikutnya. Dimulai dari perang Badar. Makanya Allah mengatakan Yaumul Furqan, hari pembeda. Seandainya mereka cuma tangkap Abu Sufyan dapat 200 kilo selesai, enggak ada urusan. Tapi ternyata Allah punya kehendak yang lain. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kau benci sesuatu ternyata baik bagi kalian. Taib, kita lanjut kisah berikutnya dalam Al-Quran. Masih kuat? Tadi mulai jam berapa? Taib, kisah berikutnya adalah tentang kisah Aisyah radhiyallahu anha. Tadi sudah saya singgung di awal pengajian. Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina oleh Sufyan bin Mu'attal As-Sulami. Yang tuduh adalah Abdullah bin Ubay bin Salul dan sekelompok orang. Bahkan sebagian kaum muslimin terprovokasi ikut-ikutan tuduh. Di antaranya adalah Mistah, di antaranya Hamnah bin Jahshin, di antaranya adalah Hasan bin Thabit, penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ikut-ikutan nuduh. Akhirnya mereka dicambuk. Tapi isu hoaks luar biasa. Sampai suatu yang berat dialami oleh Nabi, dialami oleh Aisyah. Sampai Aisyah ketika tiba di Madinah, Aisyah tidak tahu ada isu yang tersebar. Tapi Aisyah heran, Rasulullah kok berubah sikap? Rasulullah kalau ketemu dia, Rasulullah hanya bertanya, kaifatikum, bagaimana kondisi kalian? Bagaimana kondisi istrimu? Tidak seperti biasanya, Rasulullah mesra. Ini selama sebulan, kenapa Rasulullah berubah? Sampai akhirnya Aisyah tahu, ternyata ada isu tersebar, bahwasanya dia dituduh berzina dengan Sufyan bin Mu'attal As-Sulami. Sampai akhirnya Aisyah menangis ketika itu, menangis dan menangis. Kemudian dia minta izin untuk tinggal di rumah bapa dan ibunya. Rasulullah izinkan, maka dia pun pergi. Kemudian dia menangis. Ada wanita Ansar minta assalamualaikum, datang. Kenapa? Ingin nangis sama Aisyah. Ikut nangis sama Aisyah. Solidaritas nangis. Sampai akhirnya Rasulullah tanya kepada orang, bagaimana? Rasulullah bertanya kepada Ali, kepada Barira, kepada Zainab bintu Jahshin, bagaimana Aisyah? Semuanya muji Aisyah. Semuanya muji Aisyah. Sampai Ali radhiyallahu anhu begitu sedih lihat Nabi. Ali mengatakan, ya Rasulullah, wanita banyak. Kalau yang lain juga ada gitu. Tapi yang lain enggak Aisyah. Sampai Zainab bintu Jahshin, istri Nabi yang menyaingi Aisyah dalam kecantikan, dia tetap mengatakan, aku tidak tahu kecuali kebaikan dari Aisyah. Padahal biasanya madu, kalau ada kesempatan jatuhin madu yang lain, ya enggak? Tapi Zainab tidak, subhanallah. Kata Aisyah, wahiyallati tusamini fil manzila inda Rasulillah. Dialah wanita yang menyaingiku dalam kedudukan di sisi Rasulullah. Tapi Allah menjaganya. Dia bertakwa kepada Allah. Beda dengan saudarinya Hamnah. Hamnah binti Jahshin ikut ngembosi Aisyah untuk membela saudarinya Zainab. Padahal Zainab sendiri tidak begitu. Radhiyallahu taala anhunna ajmain. Taib, akhirnya Rasulullah datang kepada, perhatikan, Rasulullah datang kepada Aisyah. Aisyah sedang nangis. Rasulullah berkata, ya Aisyah, kalau kau memang berdosa, ngaku saja. Coba. Aisyah di situ sedih sekali. In kunti alamti bidzambin. Wahai Aisyah, kalau kau memang melakukan dosa, beristighfarlah. Sungguhnya Allah Maha Pengampun. Tapi kalau kau memang tidak berdosa, sayubarri'ukillah, maka Allah akan bela engkau. Aisyah ketika mendengar itu, dia berhenti menangis. Dia kaget Rasulullah bikin dua kemungkinan. Sampai dia bilang mengatakan, wahai ayah, rudda ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bantah itu Nabi. Kenapa dia ngomong begitu? Dia bilang, wahai ibunda, bantah Rasulullah. Maksudnya harapan Aisyah, Rasulullah bilang, "Sudah, engkau tidak seperti tuduhan orang." Harapan Aisyah seperti itu. Tapi Rasulullah tidak mungkin bilang begitu, kan itu hal gaib, paham? Apa harapan Aisyah? Harapan Aisyah Rasulullah peluk, itu isu. Kau wanita solehah saya kenal. Aisyah pengennya gitu. Tapi Rasulullah tidak begitu. Rasulullah bilang, kalau memang kau salah, ngaku. Allah akan ampuni ya istriku.
Udah enggak usah perpanjang, minta apa selesai. Tapi kalau kau tidak salah, Allah akan bela engkau. Itu membuat Aisyah kecewa. Tidak sesuai dengan harapan, subhanallah. Tiba-tiba Nabi terdiam, tiba-tiba turun ayat dalam surat An-Nur hampir 15 ayat. Allah bela Nabi, Allah bela Aisyah. Sampai turun ayat terakhir, al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat ulaika mubarrauna mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim. Wanita-wanita buruk untuk laki-laki buruk, wanita pezina untuk laki-laki pezina, laki-laki pezina untuk wanita pezina, perempuan baik-baik untuk laki-laki baik-baik, laki-laki baik seperti Muhammad untuk wanita baik-baik seperti siapa? Aisyah. Mereka berlepas diri dari tuduhan yang tidak-tidak, bagi mereka ampunan dan bagi mereka rizki yang mulia. Aisyah mengatakan, wala sya'ni ahqar. Saya berharap Allah akan membela saya dengan membuat mimpi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak memandang diri saya siapa. Wala sya'ni ahqar. Kondisiku lebih hina untuk dibela oleh Allah dengan Al-Quran. Saya hanya berharap dibela dengan mimpi. Ternyata Allah bela Aisyah dengan siapa? Dengan apa? Al-Quran. Bahkan 15 ayat yang dibaca sampai hari kiamat. Subhanallah. Kemudian ketika turun ayat, Rasulullah berseri-seri, Rasulullah kabarkan, kata ayah ibunya, ya Aisyah, kumi ila Rasulillah. Ayo berdiri kepada Nabi. Kata Aisyah, enggak. Karena yang bela dia bukan Nabi. Yang bela dia siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhid ya. Yang bela siapa? Allah. Subhanallah. Ternyata benar kata Allah, innal ladzina ja'u bil ifki usbatu minkum la tahsabuhu syarran lakum. Sungguhnya orang-orang yang mendatangkan berita hoaks, berita dusta, jangan kalian sangka itu keburukan bagi kalian. Bal huwa syarrul lakum, ternyata baik bagi kalian. Dengan peristiwa itu, tuduhan buruk kepada Aisyah sehingga terbongkar, akhirnya ketahuan siapa orang munafik. Akhirnya ketahuan rencana-rencana buruk mereka. Akhirnya semakin mulialah Aisyah radhiyallahu taala anha, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena terkadang perkara buruk endingnya adalah baik. Yang terakhir adalah kisah Zainab bintu Jahsyin. Zainab bintu Jahsyin sebelum menjadi istri Nabi, dia sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibunya adalah bibinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tantenya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari datang Nabi sallallahu alaihi wasallam ngelamar Zainab. Mungkin Zainab mengira ngelamar untuk Nabi, ternyata tidak. Rasulullah lamar Zainab untuk budaknya yang sudah dia merdekakan, itu Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah. Maka Zainab bimbang ketika itu. Dia mengatakan, ya Rasulullah, engkau ridha saya nikah dengan bekas budak? Zainab, Quraisy, ibunya tantenya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kabilah top, nikah dengan orang bekas budak. Makanya ya Rasulullah, engkau ridha saya nikah dengan dia? Rasulullah nasihati sampai turun ayat, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi seorang lelaki mukmin atau wanita mukminah jika telah datang ya keputusan dari Allah dan Rasul, dia punya pilihan yang lain. Maka Zainab karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah, dia pun menikah dengan Zaid bin Harithah. Semuanya karena menjalankan perintah Allah. Menikahlah dengan Zaid. Ternyata pernikahan Zainab dengan Zaid Allah punya tujuan lain. Karena ketika itu lagi tersebar tradisi tabanni, yaitu seorang anak diangkat menjadi anak angkat, maka binnya berubah. Dulu orang mengenal Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Kalau Zaid bin Muhammad, maka kalau Muhammad meninggal warisannya diambil oleh apa? Zaid. Kalau Zaid punya istri, maka jadi mahram bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah ingin hilangkan tradisi tersebut. Caranya bagaimana? Allah menyuruh Nabi nikah dengan janda atau bekas istri dari anak angkatnya tersebut. Sehingga Nabi akhirnya Zaid dengan Zainab hidup tidak nyaman. Akhirnya Zaid menceraikan siapa? Zainab. Akhirnya Nabi menikah dengan apa? Zainab. Allah yang nikahkan langsung. Falamma qada minha Zaidun watara zawwajnakaha. Ketika Zaid selesai menceraikan Zainab dan sudah habis masa iddahnya, kami nikahkan engkau dengan Zainab. Buat apa Rasulullah nikah dengan Zainab? Agar benar-benar orang tahu Zaid ini bukan anaknya Muhammad. Kalau Zaid anaknya Muhammad, tidak boleh Muhammad SAW nikah dengan jandanya siapa? Zaid. Sehingga akhirnya tradisi tabanni, anak angkat, hilang ketika itu. Hilang ketika itu. Cara Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Zainab menjadi ummul mukminin. Dan dia spesial di antara istri-istri Nabi yang lain. Dia satu-satunya istri Nabi yang Allah langsung nikahkan tanpa wali.
zawwajnakaha, kami nikahkan engkau Rasulullah dengan Zainab. Makanya Zainab berkata kepada istri-istri Nabi yang lain, zawwajakunna ahalikunna wa zawwajani Allah min fawqi sab'i samawat. Kalian istri-istri Nabi, yang nikahkan kalian wali-wali kalian, bapak-bapak kalian. Aku yang nikahkan zat yang berada di atas langit yang 7. Subhanallah. Wa asa an takrahu syai'an. Bisa jadi kau benci sesuatu, ternyata lebih baik. Ketika Zainab nurut kepada Nabi, nikah dengan Zaid, ternyata salah satu dari rangkaian skenario yang ujungnya dia akan menikah dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadilah dia mulia, pasti masuk surga karena istri-istri Nabi pasti masuk surga. Tapi ini di antara kisah-kisah dalam Al-Qur'an, itu kisah-kisah ini banyak, kisah-kisah tentang yang bisa jadi seorang benci sesuatu ternyata lebih baik, sangat banyak sekali. Baik, di penghujung pengajian ini saya ingin sampaikan. Kita tahu Allah sebutkan dalam kisah ketika Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khadir. Ya. Ketika Nabi Musa minta izin untuk menuntut ilmu sama Khadir, Khadir berkata, "Innaka lan tastati'a ma'iya sabra." Kau tidak bisa sabar denganku. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhitu bihi khubra. Bagaimana kau sabar kalau kau tidak tahu hakikat sesuatu? Qala satajiduni insyaallahu sabira wa la a'silaka amra. Kata Musa alaihissalam, wahai Khadir, engkau dapati aku sabar insyaallah. Tapi Khidir sudah kasih peringatan, engkau tidak sabar karena engkau tidak tahu hakikat. Apa yang terjadi di balik itu? Tidak tahu hikmah. Berjalanlah. Mulailah. Kemudian fantalaqa hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha. Naiklah mereka di atas kapal. Ketika mereka naik, orang-orang kenal Khadir karena Khadir tinggal di situ. Mereka tidak kenal Musa karena Musa dari Bani Israel. Mereka tahu Khadir orang baik, akhirnya digratisin. Naik kapal gratis. Karena ada orang soleh naik gratis. Ketika semua sudah pulang, Khadir turun dari kapal, dia rusakin itu kapal. Maka Musa heran. Bagaimana? Kok kharaqaha. Qala kharaqataha bitughraka ahlaha. Laqad ji'ta syai'an nukra. Laqad ji'ta syai'an imra. Wahai Khadir, kenapa kau rusakin kapal? Nanti orang bisa tenggelam. Sungguh kau telah melakukan perkara yang tidak benar. Kata Khadir, alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kan saya sudah bilang kau tidak sabar. Kata Khadir, kata Musa, la tu'akhidni bima nasitu. Jangan kau hukum aku karena saya lupa. Sudahlah. Lanjut lagi. Fantalaqa hatta idza laqiya gulaman faqatalah. Mereka berjalan dua, tiba-tiba ada anak kecil lagi main-main. Khadir panggil, Khadir bunuh anak tersebut. Musa marah. Kemungkaran, anak kecil dibunuh. Aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Wahai Khadir, kenapa kau bunuh anak yang tidak punya salah? Dia tidak pernah bunuh orang, kenapa kau bunuh? Sungguh kau telah melakukan kemungkaran. Kali ini Nabi Musa tidak lupa, tapi dia memang lagi gairahnya lagi bergerak. Khadir berkata, alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Saya kan sudah bilang, kau tidak bakalan apa? Sabar. Sampai akhirnya setelah itu peristiwa ketiga, akhirnya Khadir cerita hakikat dari itu semua. Ternyata ini perintah Allah. Amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahar. Adapun perahu yang kita tumpangi itu dimiliki oleh para pelaut, nelayan yang mereka miskin-miskin. Fa aradtu an a'ibaha. Saya ingin rusak perahu tersebut. Kenapa saya rusak kapal mereka? Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Karena nanti akan datang raja, pilih perahu-perahu yang bagus, kapal-kapal bagus dirampas. Saya rusak biar tidak dirampas oleh raja. Subhanallah. Taib, ini perumpamaan dari Allah. Ada kapal dirusak. Ternyata di balik itu ada kebaikan. Ini sampel aja. Sebenarnya kapal ini bisa jadi, kalau kita aplikasikan dalam kehidupan, bisa jadi anak kita yang luka. Bisa jadi anak kita yang durhaka. Bisa jadi anak kita yang cacat. Bisa jadi istri kita yang rewel. Itu kapal. Ini kapal cuma sampel doang. Seandainya dia tidak tukang rewel, mungkin nasib kita berbeda. Kalau seandainya anak kita tidak cacat, mungkin dia besar, mungkin dia entah jadi apa. Tapi memang sulit. Nabi Musa saja sulit menerima karena hikmahnya dia tidak tahu. Lebih lagi anak tadi, ada anak dibunuh. Akhirnya Nabi Khadir cerita, wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fa khashina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra fa aradna ayyubdilahuma
khairan minhu zakata wa aqraba ruhma. Adapun anak yang saya bunuh tersebut, kedua orang tuanya mukmin. Kalau dia besar, kedua orang tuanya sangat sayang kepada anak ini, mungkin anak satu-satunya, sangat sayang. Maka akhirnya anak ini bisa menjerumuskan kedua orang tuanya kepada kekufuran atau kemaksiatan. Maka saya ingin Allah ganti dengan anak yang lain yang lebih baik, lebih soleh dan lebih sayang kepada kedua anaknya. Itu hikmahnya. Dan di akhir kata Nabi Khadir, wa ma fa'altuhu an amri. Saya tidak melakukannya karena saya, tapi Allah yang suruh. Kita kalau secara logika susah lihat anak seperti ini. Tapi kita, jadi maksud saya begini, kata Ibnul Qayyim, banyak dalam kehidupan ini permasalahan tidak bisa kita mengerti apa hikmahnya di balik itu semua. Maka ingatlah tentang kapal dan anak tersebut. Yang seandainya Allah berikan apa yang kita sukai, endingnya belum tentu indah. Terkadang Allah berikan yang tidak kita sukai karena di balik itu ada keindahan. Kita enggak tahu. Ya. Disitulah kita disuruh untuk beriman bahwasanya Allah Maha Bijak. Inilah iman seseorang. Kita beriman tentang sesuatu yang terjadi, kita ridha meskipun kita enggak tahu apa hikmahnya. Karena terkadang ada yang Allah buka, terkadang ada yang Allah tidak buka hikmahnya. Tapi alhamdulillah banyak Allah buka hikmahnya. Kita renungkan dalam kehidupan kita. Oh ya, dulu kalau saya begini mungkin saya sudah begini. Ternyata saya begini, ternyata begini. Kalau kita merenungkan banyak sekali. Yang tidak bisa kita renungkan, kata Ibnu Qayyim, kau tidak bisa renungkan apa balik hikmahnya, ingatlah kisah Nabi Musa. Yang juga tidak bisa direnungkan hikmahnya oleh Nabi Musa alaihissalam. Tapi kau ridha dan percaya bahwasanya Allah maha baik. Kalaupun ujungnya menurut kamu tidak happy ending, kamu sakit akhirnya meninggal, ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa yang Allah ingin kebaikan baginya, Allah kasih musibah. Ya. Idza ahabba qauman ibtalahum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika Allah mencintai suatu kaum, Allah uji mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yawaddu ahlul afiyah hina yu'ta yaumal qiyamati hina yu'ta ahlul bala ats-tsawab. Lau anna juludahum kanat qurridat fid dunya bil maqarid. Ketika di hari akhirat Allah kasihkan pahala kepada orang-orang yang mungkin masuk surga. Ada orang-orang yang dulu hidup nyaman di dunia, kaya raya, mungkin terkenal, mungkin nyaman, dan ada orang yang dulu susah hidupnya di dunia. Ternyata pahala yang diberikan kepada orang yang susah, yang menderita, pahala yang sangat besar. Ketika orang-orang yang nyaman hidupnya di dunia lihat pahala besar bagi orang yang susah hidupnya di dunia, mereka berangan-angan, coba saya dikembalikan lagi di dunia, kemudian disiksa dengan digunting-gunting kulit saya dengan besi, supaya saya dapat pahala yang banyak. Ini kalau sudah buntu, kita enggak bisa mikir tentang hikmah. Yakinlah bahwasanya di balik ujian tersebut pahala sangat apa? Sangat besar. Tapi pasti ada hikmahnya. Makanya saya bilang, yang terbaik adalah pilihan Allah bagi orang yang bersabar. Yang terbaik adalah pilihan Allah bagi orang yang bersabar. Kalau tidak bersabar, maka bisa jadi tidak baik. Maka tugas kita adalah sabar. Kalau bisa ridha, itu lebih baik. Kita ridha. Innahu huwal alimul hakim. Sungguhnya Allah Maha mengetahui dan Allah Maha bijak. Allah tahu saya siapa. Allah Maha bijak. Allah Maha adil. Allah sayang sama saya. Allah akan berikan yang terbaik bagi saya. Yang penting saya bersabar. Maka di antara ibadah yang agung adalah ridha. Maka berkata seorang ulama, saya bacakan indah sekali. Dia berkata, ya. Saya bacakan. Qala Abdul Wahid bin Zaid. Berkata Abdul Wahid bin Zaid, ar-ridha billahil ar-ridha babullahil a'zam. Keridhaan adalah pintu terbesarnya Allah Subhanahu wa taala. Itu pintu paling luas membawa rahmat. Wa jannatud dunya, itu adalah surga dunia. Orang yang ridha dia masuk surga dunia, dia bahagia. Wa musarahul arifin, dia tempat istirahatnya orang-orang yang arif billah, yang tahu tentang Allah, dia akan istirahat dengan keridhaan. Wa sirajul abidin, dia adalah lentera bagi orang-orang yang ahli ibadah. Wa hayatul muhibbin, itu adalah kehidupan bagi orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wa naimul abidin, dan dia adalah kenikmatan bagi orang-orang yang suka beribadah. Wa qurratu a'yunil mushtaqin, dan adalah kesegaran pandangan, keindahan pandangan bagi orang-orang yang merindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin bahagia, ridha. Ridha itu derajat di atas daripada sabar. Kalau sabar masih grundel, kalau ridha, insyaallah yang terbaik. Insyaallah yang terbaik. Ada hikmah di balik ini. Pasti ada, cepat atau lambat. Pasti happy ending. Sabar aja, sabar. Ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, di antara amalan terbaik ridha. Makanya kita dalam setiap pagi disuruh zikir pagi petang. Raditu billahi rabba, yaitu aku ridha kepada Allah sebagai Rabbku. Aku ridha dengan segala keputusannya. Aku ridha dengan takdirnya.
Itu ridha. Kata Nabi SAW, "Dzaqa ta'mal iman," akan merasakan indahnya iman. Man radhiya billahi rabba, siapa yang ridha Allah sebagai Tuhannya, ridha Allah memutuskan keputusan untuknya. Kalau dia ridha, dia akan merasakan manisnya iman. Dia akan bahagia. Dzaqa ta'mal iman, akan merasakan manisnya iman. Siapa? Man radhiya billahi rabba, siapa yang ridha Allah sebagai Rabbnya, ridha dengan keputusannya. Kalau enggak ridha, susah manisnya iman. Makanya kita setiap pagi zikir pagi petang kita baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa muhammadin rasulullah. Bahkan di antara zikir habis azan, ini zikir yang sering dilupakan dalam Sahih Muslim. Kalau kita mendengar muadzin berkata syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna muhammadar rasulullah, maka kita baca raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasulullah wa bil islami dina. Itu di antara zikir azan. Selain kita ikuti jawab azan, Allahu Akbar, kita bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syahadu la ilaha illallah, syahadu la ilaha illallah, syahadu anna rasulullah, kita tambah raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Kemudian di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'aluka ridha ba'dal qada. Ya Allah, aku mohon agar aku bisa ridha setelah keputusanmu. Tidak mudah ridha dengan keputusan Allah. Tapi siapa yang ridha, husnudzon kepada Allah, yakin Allah al-alimul hakim, maka dia akan bahagia. Demikian hadirin hadirat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, setiap kita diuji, namanya ujian pasti kita tidak suka, tapi kita husnudzan kepada Allah. Di balik ujian pasti ada hikmah yang terbaik bagi kita kalau kita bersabar. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sampai di sini tidak ada tanya jawab karena saya mau ada pengajian yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.